Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Apakah Bapak Ibu guru sudah mengetahui kalau nanti dalam penerimaan tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi guru yang terbaru itu akan ada perubahan ya, terutama dalam menentukan rombel. Nah, perubahan rombel ini itu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan tunjangan profesi Bapak Ibu guru. Mengingat bahwa masih banyak beberapa kasus guru itu yang bingung dengan pembagian rombel ini ya, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak diterbitkannya SKTP lah, kemudian pada akhirnya pencairan tunjangan Bapak Ibu guru itu mandek ya, atau tidak lancar. Nah, di sini saya akan memberikan keputusan terbaru terkait dengan pembagian rombel ini yang nanti juga akan berkaitan dengan memberikan contoh-contoh yang Bapak Ibu guru nanti bisa terapkan ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu guru, ini adalah juknis terbaru ya, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2026 tentang petunjuk teknis, mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah murid ya, rombongan belajar dan juga jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang akan saya sampaikan itu ada beberapa contoh studi kasus yang mungkin Bapak Ibu guru itu bisa terapkan ketika nanti dalam pengajuan validasi verifikasi untuk mendapatkan SKTP, karena banyak kasus itu yang mengeluhkan pembagian rombel ini ya, terutama pada sekolah-sekolah kecil atau jumlah siswanya yang sedikit gitu. Jadi dokumen ini itu ada 17 halaman, tapi tidak akan saya bacakan semuanya. Saya hanya akan memberikan beberapa informasi penting saja. Jadi kita langsung saja Bapak Ibu guru ya, percepat ya. Jadi yang pertama itu ini dulu. Jadi di bab 2 ada ketentuan jumlah murid per rombongan belajar ya. Di poin A, jumlah murid per rombel dalam kondisi normal, jumlah murid setiap rombel pada kondisi normal ditetapkan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk menjamin efektivitas pembelajaran, pengolahan kelas yang optimal, serta terpenuhinya hak murid memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Nah, berikut ketentuan jumlah maksimal murid per rombel Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru bisa terapkan ya. Jadi kalau PAUD usia 0 sampai 2 tahun itu 10, kemudian untuk 2 sampai 4 tahun itu 12, dan 4 sampai 6 tahun itu adalah 15 ya. Kemudian untuk SD itu 28, SMP 32, SMA atau SMK 36, SDLB itu 5 ya, kemudian SMPLB dan SMALB itu 8, paket A, paket B, paket C itu ada 20, 25 dan 30 ya. Nah, ini adalah paket rombel yang Bapak Ibu guru bisa terapkan ya. Kemudian di contoh-contoh yang lain, nah ini Bapak Ibu guru contoh 1, penetapan jumlah murid per rombel dalam kondisi normal sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Jadi di sini ditulis bahwa satuan pendidikan SD dengan luas ruang kelas 50 meter persegi hanya dapat menampung paling banyak 25 murid dalam satu rombel. Nah, satuan pendidikan tersebut itu tidak dapat menggunakan ketentuan maksimal 28 murid per rombel karena tidak sesuai dengan ketentuan rasio minimal 2 ya, meter persegi per murid dalam standar sarana dan prasarana. Nah, untuk itu satuan pendidikan tersebut itu hanya dapat mengusulkan jumlah murid per rombel maksimal 25 gitu Bapak Ibu guru ya. Jadi disesuaikan dengan ruang kelasnya, meskipun di sini di tabel itu tertulisnya adalah 28, tetapi itu adalah batas maksimalnya. Nah, tapi kembali lagi disesuaikan dengan ruang kelasnya ya, berapa meter persegi. Nah, kemudian untuk contoh kedua itu penetapan jumlah murid per rombel dalam kondisi normal ya, berdasarkan ketersediaan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran.
Nah, kalau di sini tertulis bahwa satuan pendidikan pada jenjang SD yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kurikulum itu wajib memiliki pendidik berkualitas sesuai dengan standar dengan jumlah yang memadai sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran. Misalnya, satuan pendidikan SD itu hanya bersedia 3 orang pendidik, padahal melayani 6 tingkat ya. Maka penetapan jumlah murid per rombel perlu disesuaikan dengan tidak menetapkan jumlah maksimal murid per rombel. Misalnya, menetapkan 14 murid per rombel dengan penyelenggaraan kelas rangkap. Nah, berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran tetap itu berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekurangan pendidik. Nah, selanjutnya untuk yang contoh-contoh yang lain, itu masih ada ya, ini Bapak Ibu Guru ya. Untuk contoh yang ketiga di sini tertulis bahwa suatu desa itu hanya memiliki satu SD negeri dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah lebih dari 10 km. Pada satuan ajaran baru terdapat 31 anak lulusan PAUD atau anak usia 7 tahun di wilayah terdekat SD tersebut. Sementara daya tampung normal SD hanya satu rombel kelas 1. Nah, sekolah tidak dapat membuka rombel belajar tambahan karena keterbatasan ruang kelas dan guru kelas. Agar seluruh anak usia sekolah tetap tertampung dan tidak tertunda masuk SD, sekolah dapat mengusulkan penetapan jumlah murid kelas 1 menjadi 31, ya jadi gurunya yang menetapkan ya, mengusulkan, melebihi ketentuan normal sebagai kondisi pengecualian sementara. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat, suatu SMA negeri merupakan sekolah dengan peminat tinggi di suatu wilayah yang secara konsisten menjadi pilihan utama orang tua dan sering menerima titipan calon murid baru dari pejabat setempat. Nah, berdasarkan data 3 tahun terakhir, terdapat rata-rata 1.000 lulusan SMP di kota tersebut ya. Nah, sementara daya tampung normal seluruh SMA atau sederajat di sana itu mencakup 1 SMA negeri, 1 SMK negeri, dan 1 SMA swasta. Serta 1 MA swasta dan 1 SMK swasta mencapai 1.200 murid. Nah, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, SMA negeri tersebut itu menerima murid melebihi daya tampung karena tingginya aspirasi orang tua. Sekolah merencanakan penerimaan jumlah murid per rombel kelas 10 sebanyak 40 murid, melebihi ketentuan normal 36 murid per rombel, dengan alasan keterbatasan ruang kelas dan guru. Nah, kondisi ini tidak memenuhi syarat kondisi pengecualian karena secara perencanaan daya tampung wilayah masih mencukupi ya, dan kelebihan murid bukan disebabkan oleh keterbatasan akses suatu pendidikan. Jadi ini tidak bisa dijadikan pengecualian. Nah, kemudian untuk contoh yang lain itu adalah ini Bapak Ibu Guru ya. Untuk jumlah maksimal rombel setiap satuan pendidikan dalam kondisi normal, untuk PAUD itu 16, SD 24, SD-LB itu 30, SMP LB itu 33, SMA LB itu 36, SMK 72, dan program pendidikan kesetaraan itu 36. Tuh, jadi ini yang harus Bapak Ibu Guru perhatikan. Nah, contoh 5-nya itu adalah kasus kesesuaian jumlah rombel dengan jumlah ruang kelas. Jadi, suatu satuan pendidikan memiliki 20 ruang kelas, maka jumlah rombel yang dapat direncanakan paling banyak adalah 20 rombel. Tidak diperkenankan menggunakan satu ruang kelas untuk melayani 2 rombel, baik untuk satuan pendidikan yang sama maupun satuan pendidikan yang berbeda. Selain itu, tidak diperkenankan menambah ruang kelas dengan cara mengalihfungsikan ruang yang lain ya, gitu. Yang tadi misalnya jadi 2 ruang, mungkin ada ruang praktek dan lain sebagainya menjadi ruang kelas, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain. Nah, ini untuk contoh yang ke-6, kasus jumlah rombel persatuan pendidikan kondisi pengecualian yang memenuhi syarat. Menurut ketentuan, jumlah rombel dalam kondisi normal pada SMP dibatasi maksimal 33 rombel. Tapi suatu SMP swasta besar di suatu kota memiliki 38 ruang kelas permanen yang seluruhnya memenuhi standar sarana dan prasarana, termasuk rasio luas ruang kelas per murid dan fasilitas pendukung. Nah, sekolah ini juga memiliki kelebihan guru, mata pelajaran hasil rekrutmen bertahap dalam 3 tahun terakhir, serta kapasitas anggaran operasional yang stabil dan sumber pembiayaan sekolah. Di wilayah sekitar, daya tampung sebagian SMP lain telah mendekati kapasitas maksimal. Dalam keadaan ini, penambahan rombel di atas ketentuan normal itu memenuhi syarat kondisi pengecualian selama jumlah murid per rombelnya tetap sesuai batas normalnya.
Nah, sedangkan untuk kasus yang ketujuh, dengan kasus jumlah rombel Persatuan Pendidikan Kondisi Pengecualian yang tidak memenuhi syarat, jadi suatu SMA dikenal sebagai salah satu sekolah dengan peminat tinggi di ibu kota suatu kabupaten, karena terbiasa memperoleh murid dalam jumlah besar saat SPMB, sekolah merencanakan jumlah rombel kelas 10 hingga sebesar 38, ya. Rombel padahal hanya memiliki 35 ruang kelas yang layak. Nah, sekolah beralasan akan memanfaatkan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan sebagai kelas sementara. Nah, di sekitar sekolah masih terdapat beberapa SMA negeri dan swasta yang memiliki daya tampung memadai. Nah, kondisi itu tidak memenuhi syarat pengecualian karena penambahan jumlah rombel tidak mendukung ruang kelas yang sebanding dengan mengabaikan pemerataan daya tampung di wilayah tersebut. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan apakah masih ada contoh yang lain, ya. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu Guru ya yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Guru mohon untuk memperhatikan rombel ini karena akan sangat berpengaruh terhadap pencairan tunjangan profesi Bapak Ibu Guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.